Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Lutfi dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 TKJ SMK Karya Nasional Sinawangi. Sebelumnya kita telah membuat proyek instalasi sistem operasi server Debian Server di VirtualBox. Kemudian konfigurasi dasar jaringan pada Debian juga sudah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai aplikasi layanan server, yaitu DHCP server, di mana DHCP server ini berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis dari server untuk klien. Langsung saja, seperti biasa, aplikasi virtualisasi yang kita gunakan yaitu VirtualBox. Kita tidak perlu menginstal dari awal Debian servernya karena sudah ada project sebelumnya. Kita buat virtual mesin yang baru saja. Versinya seperti biasa, Debian 32 bit, tipenya Linux, next. RAM-nya cukup setengah giga saja, next. Nah, kalau di sini yaitu pada bagian hard disk, karena sudah ada projectnya, kita hanya pilih yang use an existing virtual hard disk file. Kita cari, kita add. Biasanya di sini kita simpan di local disk C, di user, nama usernya, kemudian di folder VirtualBox VMS. Nanti ada yang nama file project sebelumnya Debian server strip dhcp.vdi virtual disk image. Diklik saja baru di open. Nah, ini sudah terpilih, kita pilih dan choose create. Seperti biasa, sebelum mulai setting dulu jaringannya untuk menghubungkan antara si Debian server ini dengan isi Windows client ini menggunakan adaptor host only adapter, VirtualBox host only Ethernet adapter. Jangan lupa ini advance-nya diklik. Ini modenya dari deny kita ubah ke allow all. Oke. Setelah konfigurasi jaringan, ada satu settingan tambahan yang harus kita lakukan, yaitu mematikan DHCP server VirtualBox, karena kita akan menggunakan IP DHCP server dari Debian server, bukan dari DHCP server VirtualBox. Jika DHCP server VirtualBox diaktifkan, maka akan bentrok dengan DHCP server VirtualBox. Caranya untuk menonaktifkan DHCP server VirtualBox, di menu tools ini nih, yang tools yang gambar obeng-obeng, diklik saja tools. Nah, ini adapternya kan adapter host only, DHCP servernya berarti ini DHCP server VirtualBox. Kita hilangkan checklist ini yang enable server, berarti kita harus mendisable DHCP server VirtualBox. Menghilangkan checklist di enable server, jangan lupa di apply. Oke, sudah menonaktifkan DHCP server. Kembali lagi ke Debian. Ke booting Linux Debian server. Tunggu, masih booting. Nah, seperti biasa kita login sebagai super usernya
Debian, login sebagai root, password 123. Kita sudah masuk ke sistem. Yang pertama, kita harus menginstal aplikasi DHCP servernya terlebih dahulu dengan perintah apt spasi install. Nama aplikasinya itu isc strip dhcp strip server. Enter. Kalau seperti ini, isc dhcp server is already the newest version, berarti sudah terinstall dengan versi terbaru. Selanjutnya kita harus konfigurasi dasar jaringan Debian ini. Seperti biasa, file yang kita edit itu file interface. Kita gunakan nano sebagai text editornya di directory etc network, kemudian baru ke file interface. Enter. Oh, typo dikit. X network RK. Seperti biasa kita terus ke bagian bawah, beri komentar supaya beri penjelasan. IP Debian servernya, auto npos 3 nama adaptor yang kita gunakan, Vives npos 3 inet static. Kenapa static? Ya karena ini kita memberi IP secara manual kepada Debian server. Nanti dari Debian server baru memberikan otomatis kepada klien. Addressnya kita gunakan seperti biasa 192.168. Blok ketiga ini biasa nomor absen kalian nanti kalau praktek. Misalnya saya absen 100.1. Enter. Netmax atau topeng jaringan 255.255.255.0. Untuk konfigurasi dasar jaringan file interface Debian ini cukup seperti ini saja. Jangan lupa simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian seperti biasa, kalau setelah setting jaringan jangan lupa di restart konfigurasi jaringannya. Service networking restart. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan port default yang kita jadikan sebagai pemberi IP DHCP servernya. Nano etc default isc DHCP server. Nah, di sini kita mengaktifkan default interface atau adaptor yang kita gunakan sebagai penyedia IP DHCP server. Tadi adaptor host only di npos 3. Simpan lagi, Ctrl X, Y, Enter. Terakhir, file terakhir yang kita konfigurasi yaitu file dhcpd.conf, di mana di sini file dhcpd.conf ini berisi untuk settingan DHCP server yang akan kita bagikan IP-nya ke klien. Nano etc dhcpd.conf as nama foldernya atau direktorinya DHCP, nama file yang dikonfigurasinya namanya dhcpd.conf. Enter.
Ini merupakan isi dari file konfigurasi dhcpd.conf. Kita pindahkan arah bawah, terus cari yang slightly, patokannya slightly. Nah, yang ini slightly different configuration. Di sini tanda pagar ini merupakan komentar atau bisa disebut untuk penonaktifkan isi dari konfigurasi yang ada di file di Debian. Untuk mengaktifkannya kita hilangkan pagarnya ini pada bagian subnet, range, option routers, default list system, max list system, dan terakhir di kurung kurawa ini tuh. Sudah? Belum. Mulai dari subnet. Subnet itu ujungnya pasti 0. Berarti kita ubah 3 blok awal ini samakan dengan file dengan IP di file konfigurasi interface yang awal. 192.168 nomor absen titik 0. Subnet wajib 0. Kemudian netmasknya samakan seperti di file interface 255.255.255.0 karena kita menggunakan IP kelas C. Untuk range di sini ada 2 IP. Kita ubah. Range ini yaitu IP yang akan kita atur atau kita bagikan untuk klien. Masukkan 100.100 101 192.168.100.200. Nah, ini ini menandakan range atau rentang yang IP kita akan berikan kepada klien mulai dari IP 101 sampai IP 200, 192.168.100.101 sampai 192.168.100.200. Option routers IP-nya kita ubah sesuaikan dengan yang address pada static IP file interface 100.1. Nah, sampai sini sudah untuk konfigurasi DHCP servernya. Jangan lupa disimpan, Ctrl X, Y, Enter. Kita restart konfigurasi DHCP server ini dengan perintah systemctl spasi restart spasi isc dhcp strip server, enter. Sudah, tidak ada error. Supaya tidak penasaran melihat apakah sudah aktif atau belum si DHCP server ini, perintah systemctl status isc dhcp server, enter. Nah, kalau ada merah juga nggak masalah, yang penting ini statusnya aktif, running atau sedang berjalan. IPA. Nah, ini IP untuk si Debian server 192.168.100.1. Konfigurasi DHCP server sudah selesai. Kita akan menguji di klien atau di Windows apakah sudah mendapatkan IP sesuai yang kita setting atau belum. Dengan cara di sini cari cmd atau bisa Windows R sama saja. Command prompt. Kita buka command prompt dari si Windows ini. Kita ketikkan ipconfig, enter. Nah,
Kita fokus di Ethernet adapter VirtualBox host only network karena ini yang menghubungkan antara si Debian server dengan si Windows client ini. IP versi 4 address masih 169, berarti belum sesuai yang kita setting di Debian server tadi yang kita mulai dari 19168.100.101. Kalau belum ini sudah di ipconfig belum mendapatkan, kita ketikkan lagi perintah ipconfig renew. Nah, seperti ini, enter. Windows IP configuration kita tunggu sampai selesai, sampai benar-benar muncul. Nah, kita fokus di Ethernet adapter VirtualBox host only network. IP versi 4-nya 192.168.100.101. Subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya sudah jelas 100.1. Apakah sama dengan yang kita setting di sini? Nah, antara range dari 100 101 sampai 200. Berarti ini sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server si Windows client ini. Jika masih biar tidak penasaran karena ini CLI, kita cek di IP control panelnya. Cari control panel, network and internet, network and sharing center, cek adapter setting, kita cek di VirtualBox host only network. Klik kanan, properties. Pastikan ini DHCP, tidak secara statik. Tidak ada IP. Kita cek, klik kanan, status, details. Nah, IP versi 4 192.168.100.101. Nah, berarti di sini konfigurasi DHCP server, pemberian IP otomatis dari Debian server kepada Windows client setelah berhasil kita install dan kita konfigurasi. Dicukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke booting Linux Debian server.